tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Dan yang terpenting adalah mari sibukkan diri kita dengan kebaikan agar diri kita tidak disibukkan dengan selain kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, gantian. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Baik, sahabat Mas Ustadz, Bolo, Konco, semuanya, setidaknya dari surah Al-Ghasyiyah ini kita bisa mempelajari dua hal. Pertama, Al-Ghasyiyah ini berkisah mengenai hari akhir nanti, kondisi-kondisi manusia, dan bagaimana kejadian-kejadiannya, dan seperti apa nasib mereka di hari akhir nanti. Nah, di sini ada dua ayat yang cukup berseberangan ya. Wujuhu yawma idin khasyi'ah, dan satu lagi wujuhu yawma idin na'imah. Dua kondisi ini menggambarkan bagaimana ketika di akhirat nanti ada orang yang wajahnya merengut, ada orang yang wajahnya berseri-seri. Wujuhi yawma idin khosyah, ini mereka yang tertunduk malu, lesu, dan merasa wah ini kayaknya sudah gak ada kesempatan dan lain sebagainya. Wujuhu yawma idin na'imah, dan ada yang wajahnya berseri-seri karena mereka mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka satu pelajaran penting, ini adalah sebuah informasi, kalau dalam bahasa kuliahnya biasanya disebut sisi eskatologis atau hidup setelah mati. Nah, hidup setelah mati ini ada dan diinformasikan oleh Al-Quran bagaimana kondisinya. Sebetulnya bukan hanya di surah ini,
bukan hanya di surah Al-Ghasyiyah. Di beberapa ayat lain misalkan wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Banyak mereka yang nanti berteriak gitu kan. Berteriak di akhirat mohon dihidupkan kembali oleh Allah untuk apa? Melakukan amal-amal soleh yang dulu ditinggalkan. Ya bagi Allah mudah saja. Untuk apa minta dihidupkan lagi? Untuk melakukan amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Lalu Allah dengan mudah menjawab, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Emang dulu gak ada yang ngingetin. Wa ja'akumun nadhir. Dan kamu tuh sudah didatangkan loh peringatan. Fadzuku fama lidzalimin min nasir. Maka rasakanlah azab itu. Sehingga orang-orang ini akan menghadap Allah dengan wujuhu yauma idin khasyah. Tertunduk, mereka bahkan mengambil catatannya dengan tangan kiri sehingga tidak ada lagi kesempatan. Kalau di dunia banyak sekali istilah-istilah untuk menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan seperti sogok menyogok, orang dalam dan lain sebagainya. Di akhirat atau hari akhir nanti itu adalah yaumul la dzilla illa dzilluh. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di dunia lisan kita sering berbohong, lisan kita sering berdusta, lisan kita bisa memanipulasi fakta. Di sana nanti tidak bisa lisan kita berbicara karena lisan kita dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci tapi bagian tubuh kita yang lain yang bersaksi. Dan disitulah hari tidak ada kebohongan, tidak ada yang namanya ditutup-tutupi dan tidak ada saling menolong, tidak ada juga yang namanya saling backing, nggak ada. Itu hanya terjadi di dunia. Maka setelah kita mentadaburi dua ayat ini, harapannya adalah yang kita kejar adalah wujuhu yauma idin na'imah, menjadi orang yang wajahnya berseri-seri. Dengan apa? Dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, salah satunya adalah ketika kita ingin mencapai nikmatnya Allah, mencapai surganya Allah dan terhindar dari neraka Allah, kita mesti betul-betul banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Harapannya adalah dengan interaksi kita bersama Al-Quran ini, satu, melembutkan hati kita. Yang kedua, dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang ada di Al-Quran, kita terhindar dari segala keburukan yang ada. Terlebih lagi bagi kita yang masih berproses belajar ataupun mulai mengajarkan Al-Quran, untuk mencapai itu kita perlu sekali yang namanya bersabar dalam proses. Di antaranya sabarnya murid adalah terus belajar dan sabarnya guru adalah menghadapi muridnya. Nah, saya mau tanya-tanya dikit ke Mama, kira-kira gimana sih nih kita lagi mengajarkan Al-Quran, apalagi orangnya banyak, orangnya rame, di mana juga berbeda karakternya, berbeda backgroundnya. Sabar menghadapi murid itu dalam mengajarkan Al-Quran, gimana tuh pengalamannya, Ma? Ini yang diajarkan yang ke ibu-ibu atau yang ke anak-anak nih? Ada dua ya, lupa. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, beda generasi ya. Iya. Yang ibu-ibu dulu deh yang lebih relate deh. Ibu-ibu ya, iya. Dalam mengajar Al-Quran untuk ibu-ibu ini ya, sebenarnya ya tidak terlalu berat, juga bukan suatu yang maksudnya kita membutuhkan apa ya, tenaga ekstra. Alhamdulillah kita di sini juga yang belajar pun juga emang semangatnya tuh luar biasa. Dengan semangat yang luar biasa dari yang belajar itu kan suatu hal yang mempermudah juga untuk belajar. Betul, Kak. Nah, ya kan lebih mempermudah. Ya artinya sabarnya kita ya ketika membenerin aja. Alhamdulillah kebetulan juga emang karena mereka ini karena kesungguhannya itu tidak begitu sulit untuk dibenahi, dan karena emang kesungguhan dari niat orang yang belajar ini untuk memperbaiki bacaan pribadi masing-masing pun itu lebih mudah gitu. Yang terpenting niat ikhlas dari kedua belah pihak aja. Kalau anak-anak tuh emang ya apa ya, kalau emang anak-anak tuh emang betul-betul butuh tenaga ekstra, kesabaran yang ekstra pula ya kan. Karena apa? Bukan anak-anak ini bukan anak yang gak baik, bukan, karena emang fitrahnya anak-anak kan bermain ya. Mereka itu emang di pikirannya atau keinginannya tuh lebih besar bermain daripada membaca. Mereka mau membaca, buru-buru membaca itu karena emang pengen segera main, dan karena mereka itu baru gara-gara teman main yang ngaji. Iya, mungkin dia semangat ngaji. Oh, aku harus semangat ngaji besok itu
kadang ada yang pengen, oh kok belum ngaji-ngaji ya, pengen segera ngaji karena pengen ketemu temennya, pengen main gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu emang hal yang fitrahnya anaknya, yang lumrah ya. Dan untuk mengajari anak-anak ini karena mereka baru mengenal huruf, itu kan kita juga harus lebih telaten, lebih sabar dalam pengucapannya. Karena anak-anak sekali mengucapkan nanti mereka akan terbawa sampai mereka dewasa gitu. Ya, yang penting kita ikhlas, insya Allah itu tidak terasa berat ya. Yang kita dengan senang hati dan ikhlas hati, apalagi insya kalau Allah orang tidak tua terasa kan berat di rumah ya. Yang diajarin misalkan anaknya mau diajari sendiri ya cuma satu. Kalau guru ngaji kan rame yang diajarin. Nah itu sebenarnya capeknya itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan yang kedua nih, wujuhu yawma idzin na'imah. Datang ke madhab Allah dengan wajah berseri-seri karena banyak mengorbankan dan memperjuangkan waktu kita untuk mengajari. Maka sebetulnya pesan yang paling sederhananya adalah mestinya itu setiap ibu bisa mengajarkan anaknya membacakan surah Al-Fatihah gitu. Bahkan para ulama sangat menganjurkan tentang hal ini. Kalau bisa segimana-gimananya orang tua minimal banget Fatihah itu yang ngajarin orang tuanya. Kenapa? Karena itu sepanjang hayat akan dibaca sama anaknya. Minimal 17 kali. Minimal 17 kali sehari. Nah, itu belum lagi kalau doa lagi apa, sehingga pahala ilmu jariahnya mengalir, awaladun soleh doolahnya juga dapat. Minimal banget seperti itu. Makanya lalu pertanyaannya gimana yang sudah terlanjur agak telat misalkan. Kalau sudah terlanjur agak telat atau misalkan anaknya sudah bisa ngaji semua, ya tetap belajar, tetap berproses agar menjadi diri yang lebih baik, sehingga siapa tahu mungkin ada rezeki lagi, punya anak lagi ya bisa diajarkan. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan, dan yang terpenting adalah mari sibukkan diri kita dengan kebaikan agar diri kita tidak disibukkan dengan selain kebaikan. Untuk menjemput wujuhu yauma idzin na'imah, itu setidaknya apapun yang kita lakukan, nafasnya adalah harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat beribadah, niat untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi, niat menjadi pribadi yang siap menghadap Allah dengan segala kebahagiaannya. Maka dari itu, ambil jalan kita. Ambil pilihan kita yang dimana pilihan itu kita rasa bisa menjadi jalan kita untuk meraih kebaikan. Tetapi jangan lupa kewajiban-kewajibannya juga harus dipenuhi. Sholat wajibnya, zakatnya, puasanya, haji bila mampu, dan tentunya belajar membaca Al-Quran. Itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sahabat Mas Ustadz, bolo, konco semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.